Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membacakan terkait perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya Muhammad Irfan Andriansyah. Saya Nandika Tanika Ibadah. Saya Kaila Mita Kejaskia. Saya Mia Yang pertama, makna demokratis. Dari Mustari pada tahun 2014 menjelaskan demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap tersebut tidak datang tiba-tiba. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan pengamalan. Kehidupan demokratis akan kokoh apabila tumbuh nilai-nilai demokratis di masyarakat dan dipraktikkan sehingga menjadi budaya demokrasi. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit atau EIU, Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021 dan masih tergolong sebagai demokrasi lemah atau low demokrasi. Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54. Nilai yang disebutkan tersebut juga terjamin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan nilai pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada 5 indikator tersebut. Dalam 12 tahun terakhir, PNU mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami tren naik turun, sempat mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga 2015. Kemudian nilai Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2016 hingga 2020. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017 ketika nilai indeks Indonesia menurun 0. Penurunan terlihat pada indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil pada tahun 2010. Angka budaya politik adalah 5,63 dan angka kebebasan sipil 7,06. Namun pada tahun 2022 nilainya masing-masing menjadi 4,38 dan 6,14. Penurunan terlihat pada indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil. Pada tahun 2010, angka budaya politik adalah 5,63 dan angka kebebasan sipil 7,6. Namun pada tahun 2022 nilainya masing-masing menjadi 4,38 dan 6,14. Di kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia pada tahun lalu pun kalah dari Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Meski sama-sama memiliki tipe rezim demokrasi lemah, tiga negara itu mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibanding Indonesia, masing-masing 7,30, 6,06 dan 6,73. Dibanding sumber data info kebebasan berpendapatan merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Dua, perilaku demokrasi pada era keterbukaan informasi. Menurut Gunpari, demokrasi adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Seseorang dikatakan berperilaku demokrasi apabila dirinya menghargai keberadaan dan bersikap santun terhadap orang lain. Berperilaku demokrasi pada era keterbukaan informasi berarti bahwa di tengah gencarnya arus informasi, seseorang tetap memiliki perilaku yang santun dan tetap menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat PUD NRI
berkebaran secara bebas. Jika tidak selektif dalam menerima informasi dan tidak berupaya mencari kebenaran dari sumber terpercaya, dapat merugikan orang lain, bahkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Untuk itu, sebelum mempublikasi informasi apapun, sebaiknya selektif dulu dari kebenaran informasi tersebut. Lalu, bagaimana cara agar kita dapat berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi saat ini? Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat dimulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip berikut. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berdaulatkan rakyat. 4. Demokrasi dengan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah. Contoh perilaku demokratis. 1. Di lingkungan keluarga, menghargai pendapat anggota keluarga lain, mendengarkan dan menghormati pendapat setiap anggota keluarga, tidak memaksa kehendak pribadi, mendiskusikan kebutuhan setiap anggota keluarga. 2. Di lingkungan sekolah, berpartisipasi dalam diskusi kelas, menghargai perbedaan pendapat antar siswa, memilih kedua kelas melalui musyawarah atau voting. 3. Di lingkungan masyarakat, menjunjung tinggi keberagaman, aktif dalam kegiatan sosial yang membangun, menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. 4. Dalam berbangsa dan bernegara, berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi melalui saluran yang tepat. Tantangan dan solusi. Salah satu tantangan utama dalam kehidupan demokratis di era keterbukaan informasi adalah rendahnya budaya literasi. Literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk selektif dalam menerima informasi, mencari kebenaran dari sumber terpercaya dan mencegah penyebaran informasi palsu atau merugikan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menegakkan nilai-nilai demokratis. Mereka dapat menjadi pionir dengan cerdas, berliterasi dan berteknologi. Penguasaan teknologi membantu menghindari berita hoax, sementara kecerdasan literasi membantu mencari kebenaran informasi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif seperti membuat game edukasi, poster dan komik yang mendukung kehidupan demokrasi. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang Anda lakukan jika Anda melihat hak orang lain untuk berbicara atau berpendapat sedang dibungkam atau diabaikan oleh mayoritas? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Rumah Tiga ingin bertanya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam suatu kelompok? Jelaskan langkah-langkahnya. Sudah ditanya, perkenalkan nama saya Berdua. Absen 20. Bagaimana cara menunjukkan sikap demokratis saat terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi kelas? Perkenalkan, nama saya Abdullah Sengelakan, absen 4 dari kelompok 1. Salah satu ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Apa
kebebasan berpendapat tetap harus diberikan kepada pihak yang menyebar ujaran kebencian atau informasi palsu berdasarkan batasan kebebasan secara lebih tentunya contohnya. Absen amanah dari hasil kelompok 2 bertanya apa yang bisa terjadi kalau pemimpin punya kekuasaan besar tapi tidak punya sikap demokratis. Nah, dengerin, Pak. Mas, udah. Mas. Gini ya. Iya. Ini saya akan menjawabnya Eva. Jika saya melihat seseorang itu berbicara dibungkam oleh mayoritas, saya akan memberi mereka ruang untuk berbicara, mengajak kelompok agar mau mendengar dan mendengarkan apa yang orang. Ada bisa. Ini saya akan menjawabnya Eva. Jika saya melihat hak seseorang untuk berbicara dibungkam oleh mayoritas, saya akan memberi mereka ruang untuk berbicara, mengajak kelompok agar mau mendengar dan mengingatkan bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk berpendapat. Jika perlu saya membantu menyampaikan ulang pendapat mereka secara adil. Saya tetap menjaga suasana agar tidak memanas dan memastikan semua pihak merasa dihargai. Menurut kalian, apakah kalian sudah menerapkan perilaku tersebut? Ya, Apa contohnya? Beri contohnya. Perilaku. contohnya, saya mendengarkan teman berbicara tanpa mengusung mesti pendapat yang berbeda. Kedua, tak menunggu keputusan kelas, mesti pilihan kita tidak menang dalam voting. Tiga, tidak mendominasi diskusi dan memberi waktu kepada teman yang jarang berpendapat. Mengajukan pendapat dengan sopan, bukan memaksa orang lain setuju. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Amelia. Proses demokratis dalam pemilihan kelompok dilakukan dengan cara musyawarah dan voting. Langkah-langkahnya: yang pertama, menentukan posisi atau tugas yang akan dipilih. Kedua, menyeleksi atau mengajukan calon. Yang ketiga, menyampaikan visi dan pendapat calon. Yang keempat, melakukan pemungutan suara secara jujur dan terbuka. Yang kelima, menghitung suara. Yang keenam, menetapkan hasil berdasarkan suara terbanyak. Dan yang terakhir adalah mengumumkan serta menerima hasil pemilihan dengan sikap sportif. Ya, gimana? Ya, saya kasih. Apakah saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana cara pengambilan demokratis saat terjadi perbedaan dalam kelas. Perbedaan pendapat ini diselesaikan dengan musyawarah dan voting. Caranya, setiap siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, diskusikan bersama untuk mencari solusi terbaik. Jika tidak ada kata sepakat, lakukan voting dengan hak suara yang sama. Keputusan mayoritas diterima dan semua anggota menghargai hasilnya. Beri, apakah ada sanggahan? Tidak ada. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Afil. Apakah kebebasan berpendapat tetap diberikan kepada pihak yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu? Kebebasan berpendapat tidak diberikan kepada pihak yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu karena dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Batasan kebebasan berpendapat adalah tidak menimbulkan kerusakan,
mengandung kebencian, tidak menyebarkan hoaks, tidak melanggar hukum, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ujaran kebencian atau hoaks kesehatan harus dilarang karena bisa memicu konflik dan membahayakan masyarakat. Apakah ada sanggahan dari pertanyaan Abdullah? Ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hijab. Apa yang terjadi kalau pemimpin punya kekuasaan besar tapi tidak punya sikap demokratis? Jika seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang sangat besar tapi tidak memiliki sikap demokratis, beberapa hal berbahaya dapat terjadi. Berikut dampaknya. 1. Terbatasnya kebebasan berbicara. Pemimpin yang tidak demokratis cenderung menekan kritik media, bisa dibungkam jurnalis, diintimidasi, dan rakyat takut mengemukakan pendapat. 2. Pelanggaran hak asasi manusia tanpa kontrol dan akuntabilitas. Pemimpin dapat menggunakan aparat negara untuk menindas lawan politik, minoritas, atau kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan. 3. Korupsi merajalela. Ketika kekuasaan tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, peluang yang menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi meningkat drastis. 4. Kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil, bukan berdasarkan aspirasi rakyat. Akibatnya ketidakadilan sosial dan ekonomi bisa memburuk. 5. Lemahnya lembaga negara. Lembaga seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga pengawasan dapat dilemahkan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Apakah ada sanggahan? Sudah tidak ada. Kami tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.